Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala khalil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sayyidi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, malam Jumat. Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak, iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Nurul Hidayah dalam kegiatan menuntut ilmu dan sekaligus bicara halal bihalal. Shalawat beserta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Saudi, sudah tadi menyampaikan pesan-pesannya. Kemudian Bapak Penasehat, Bapak Yubi SD, kemudian Sekretaris BKN yang dulu di sebelah kanan Pak Yudi, alhamdulillah bisa hadir, dan juga orang tua kami, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tadi sudah disampaikan bahwasannya pengajian kita gabung dengan halal bihalal. Tentu saja waktu yang singkat ini kita banggakan dengan sebaik-baiknya. Biasanya pengajian kita mulai jam 8 atau 8.15, selesai jam 9.15, 1 jam. Tapi karena sudah kita gabung, jadi waktu yang ada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Lingkungan, penasehat, bahwasanya pengajian yang tetap kita laksanakan walaupun jamaah pengajiannya pasang surut ya, tapi tetap dilaksanakan. Pada hari ini ibu-ibu menang 1-7 ya. Kalau sama saya sama 8 ya Pak. 7 sama 7 ya, 7 ya Bu. Kalau Bapak 7 sama saya 8. Sama saya 7 lah sama saya. Kalau jumlah bersama imbang lagi ya. Bisa mengimbangi sama ya. Mudah-mudahan kita doakanlah di malam Jumat akan datang pengajiannya semakin bertambah yang hadir, karena menuntut ilmu itu kewajiban. Apalagi yang dituntut adalah fardu ain. Bila suaminya atau bila seorang itu tidak bisa menghadiri majelis taklim jauh, paling tidak di kampungnya ada terdekat. Seandainya nanti kata para ulama ditanya oleh Allah, kenapa ada pengajian di kampung kau tidak datang? Ayo alasannya nonton TV, dijawab oleh anggota tubuh itu. Jadi mereka-mereka yang tidak mau, yang mungkin alasannya bisa diterima karena sakit atau apa ya, tetapi alasan yang nggak bisa diterima adalah ketika dia di rumah pun nyantai-nyantai, ada pengajian tak datang, maka saya lepas tangan. Nanti ditanya Allah, sudah ya Allah sampaikan, tapi mereka tak mau datang. Oleh karena itu mudah-mudahan kita harapkan masyarakat lingkungan 31 nantinya bisa hadir ke pengajian. Jangan malu-malu, karena menuntut ilmu itu kewajiban yang seandainya kita didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala menuntut ilmu, mungkin masyarakat lingkungan 31 berbondong-bondong pakai pilihan, berebut seandainya didambakan Allah. Karena dalam hadis Rasulullah, tariqul ilal jannah, jalan menuju surga, itu riwayat yang satu. Riwayat yang lain, tentu ketika kita melangkahkan kaki kita, pahalanya semakin banyak, semakin jauh melangkah semakin banyak. Dan dalam hadis yang sudah kita sampaikan kemarin, ketika kita berada di masjid ini menuntut ilmu, malaikat akan menaungi kita
sihhati sholat, yaitu bab pintu tentang syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu sah kalau ada syarat-syaratnya. Kalau tak ada syarat maka tidak sah. Begitu juga kita kalau ingin masuk suatu lembaga ataupun masuk di suatu kegiatan, tentu ada syarat-syaratnya. Apalagi dalam ibadah pokok namanya sholat, tentu syaratnya mesti ada. Syarat itu merupakan pelengkap yang wajib ada. Saya kutip ini dari kitab Taqriratus Syahidah, ini kitab yang masyhur ya, di kalangan pondok pesantren. Wa makna syuruti sihhati sholat. Apa itu syarat sahnya sholat? Yaitu la tasihhu sholatan illa ijab tawaffarat hadhihi syuruti minal bidayati sholati hatta nahatiha wa hiya sab'ah. Syarat sah sholat itu adalah, yaitu tidak sah sholat jika tidak memenuhi tawaffarat, tidak memenuhi syarat-syarat dari mulai bidayati sholat sampai nihayatiha, sampai akhirnya. Jadi sholat itu gak sah kalau gak ada syaratnya. Jadi sholat gak sembarangan, sholat aja. Kadang-kadang ada orang kegilaan beribadah, tapi ilmu syarat sholat itu, syarat sah sholatnya gak dipenuhi. Itu makanya kita harus tahu syarat sah sholat itu ada 7 bahagian dalam kitab ini. Wahia sab'ah, yaitu 7 bahagian. Asyurutil awal dukhulul waqti. Syarat yang pertama kata para ulama adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Jadi bila kita mau sholat belum masuk waktu, jangan coba-coba sholat. Syaratnya masuk waktu dahulu. Ya, jadi masuk waktu itu merupakan syarat sah sholat. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin. Jadi sholat itu hukumnya fardu, hukumnya wajib, yang mawqutan, yang ada waktu-waktunya. Jadi jangan asal-asal sholat. Sholat mesti masuk waktu dahulu. Jadi tidak sah, yaitu tidak sah sholat bila sudah sholat belum masuk waktu. Maka syaratnya masuk waktu dahulu. Yakinan awzonan bil ijtihad, dengan yakin, jangan ragu-ragu, yakin, oh ini udah masuk waktu sholat ini, yakin. Atau zon, sangkaan kuat sangka dia. Tapi kalau tebak-tebak nggak bisa, agaknya kurasa, andai kata nggak bisa, karena ibadah itu mesti pasti, mesti masuk waktu dengan pasti, dengan yakin dan dengan zon, sangkaan kuat. Tidak dengan agaknya kurasa barangkali nggak bisa, agama nggak bisa, agaknya kurasa barangkali nggak bisa, mesti yakin atau kuat sangka, dengan ijtihad, dengan kesungguhannya, dengan kemaksimalannya, memastikan untuk itu. Ya. Kemudian maratibul ma'rifati dukhulil waqti ada 6. Terhimpun masuk waktu itu syaratnya itu ada 6. Yang pertama, terhimpun pengetahuan masuk waktu itu ada 6. Yang pertama menunjukkan tahunya itu dengan yakin, seperti ghurubi syamsi, seperti tenggelamnya matahari. Maghrib itu kan tenggelam matahari ya. Jadi yakinnya itu yang pertama, syaratnya adalah yakinnya. Dengan tenggelam matahari ditengoknya yakin, oh tenggelam matahari ini udah masuk maghrib, berarti udah habis waktu asar, udah masuk maghrib. Dengan memungkinkan imkanul ma'rifati yakin al-waqtil kaghurubil syamsi, dengan yakin memungkinkan waktu itu tenggelamnya matahari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wujudul mukhbirun anil ilmi, ada kabar, mukhbirun ada kabar yang mengetahui tentang itu. Ada kabar ya, udah masuk waktu di sana, ada yang mengabarinya, masih tahu udah masuk waktu di sana.
Waktunya sudah teruji, yaitu muadzanun, ada muazin, tukang ajan ada. Oh, ada ajan tuh, tukang ajan ada. Kalau kita udah mudah sekarang ya. Tukang ajan itu ajan-ajan ya. Tapi kalau ragu tengok ajannya, kadang-kadang tengok juga waktu, kadang-kadang ajak anak-anak ajan sembarangan aja.